Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Margarita Buleni. Saya berasal dari kelas 12 IPS 6. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap minat belajar kelas 12 IPS 6 SMAK Regina Pacis, Bajawa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis dengan tema COVID-19 tepat pada waktunya. Karya tulis yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap minat belajar kelas 12 IPS 6 SMAK Regina Pacis, Bajawa dibuat untuk menambah wawasan tentang wabah penyakit virus corona bagi para pembaca dan juga penulis. Penyelesaian karya tulis ini juga disumberkan dari beberapa referensi seperti dari internet yaitu Google dan dari pengetahuan yang kami miliki seputar hal ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari yang diharapkan. Maka kritik dan saran sangat dibutuhkan sebagai penyempurnaan karya tulis ini. Bajawa, 15 Januari 2021. Penulis. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya COVID-19 terhadap minat belajar siswa. Pembelajaran pada sekolah menggunakan pembelajaran daring atau yang biasa disebut pembelajaran jarak jauh dengan bimbingan orang tua dan guru di sekolah. Responden yang diambil adalah siswa, guru, dan orang tua siswa SMAK Regina Pacis, Bajawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kata kunci COVID-19, pendidikan, minat belajar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Virus ini berasal dari kota Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Siapa saja dapat terinfeksi oleh virus ini. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah akan lebih rentan terhadap serangan virus ini. Bukan hanya itu, kondisi musim juga sangat berpengaruh. Infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Virus corona dapat menyebar dengan cepat seperti percikan air liur pengidap melalui batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Beragam gejala yang ditimbulkan oleh virus corona pada pengidap akan menyebabkan gejala yang parah seperti demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Di negara Indonesia, COVID-19 masuk pada bulan Maret 2020. Virus ini membawa kekhawatiran hingga membuat aktivitas ditunda untuk sementara waktu dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Mulai dari sekolah, bekerja, dan beribadah dilakukan di rumah. Selain itu juga, virus ini membawa dampak dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan murid guna mencapai tujuan pembelajaran. Pada dunia pendidikan, pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka. Akan tetapi, karena adanya COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara online, dari rumah atau disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan setiap peserta didik maupun guru untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan laptop.
Pembelajaran ini dilakukan melalui aplikasi belajar dan komunikasi seperti Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan Edmodo. Aplikasi inilah yang digunakan oleh siswa-siswi kelas 12 IPS 6 SMAK Regina Pacis Bajawa. Pembelajaran online membawa kendala dan problem minat belajar kelas 12 IPS 6 dalam melaksanakannya. Alasan pemilihan judul yaitu karena tepat dengan situasi saat ini dan saya sendiri sebagai seorang pelajar dalam melakukan kegiatan belajar sehari-hari. Yang kedua, rumusan masalah. Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar dampak virus corona terhadap minat belajar kelas 12 IPS 6. Yang kedua, bagaimana cara guru dalam meningkatkan minat belajar siswa-siswi kelas 12 IPS 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan karya tulis ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak virus corona terhadap minat belajar siswa-siswi kelas 12 IPS 6. Yang kedua, untuk mengetahui cara guru SMAK Regina Pacis Bajawa dalam meningkatkan minat belajar siswa-siswi kelas 12 IPS 6. Metode penulisan. Karya tulis ini dibuat dengan menggunakan metode pustaka dan metode wawancara. Kegunaan karya tulis. Karya tulis ini diharapkan dapat berguna bagi sekolah maupun masyarakat. Sistematika penulisan. Yang pertama terdapat judul, yang kedua nama penulis, setelah itu kata kunci, pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika. Yang kelima terdapat kerangka teori, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh penutup. Penutup dibagi lagi menjadi 2, yaitu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Bab 2 Kajian Pustaka. Pengertian virus corona. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Cara penyebaran virus corona menurut WHO. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk dan bersin. Lalu virus ini akan berpindah ke hidung atau mulut atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi tersebut. Mengutip WebMD, virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Yang keempat, penyebaran virus corona melalui pace oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada feces oral yang terkenal seperti urin dan fesis. Yang kedua, cara mengatasi virus corona
agar tidak tertular. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling efektif namun sederhana untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air dan sabun setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal, masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada dua tipe masker yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan mendesak dan darurat. Yang kelima, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengelolaan dan pelatihan, proses cara pembuatan mendidik. Mengenai definisi pendidikan, banyak orang yang berusaha menjelaskan. Beberapa di antara mereka seperti yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang meningkat. Yang kedua, menurut Carter Figur. Menurutnya, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap perilaku bermasyarakat. Yang ketiga, menurut Martinus Jean Langfeld. Menurutnya, pendidikan adalah upaya pengelolaan anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, dapat bertanggung jawab secara susila. Tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, secara umum tujuan dari pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Melalui pendidikan, manusia diharapkan agar menjadi berilmu pengetahuan, kreativitas, sihat jasmani rohani, kepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah suatu keterkaitan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, dampak virus corona terhadap minat belajar siswa kelas 12 IPS 6 SMAK Regina Pacis Bajawa. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya penyakit virus corona. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar COVID saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran, dengan tingkat kematian mencapai ribuan. Penularan yang sangat cepat dan sulit mendeteksi
dan sulit mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 karena kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif. Tak terkecuali, bidang pendidikan pun ikut juga terdapat kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan sekolah serta para siswa-siswi, khususnya siswa-siswi kelas 12 IPS 6 dalam melaksanakan pembelajaran online menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun pemerintah sudah memberikan alternatif solusi. Pemerintah memberikan alternatif solusi dengan memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa siswa-siswi 12 IPS 6 untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dan menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran online. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Ada faktor yang membuat siswa-siswi kelas 12 IPS 6 menjadi terhambat dalam pelaksanaan efektivitas, antara lain. Yang pertama, penggunaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua siswa-siswi kelas 12 IPS 6 pandai dalam menggunakan teknologi. Alasannya, karena siswa-siswi yang berada dalam kelas 12 IPS 6 yang tempat tinggalnya belum terlalu mengenal teknologi dan tidak semua terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja masih banyak guru yang kesulitan. Hal yang sama pun terjadi pada siswa 12 IPS 6, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Salah satu siswa 12 IPS 6 mengatakan bahwa orang tuanya belum bisa membelikan handphone guna memenuhi syarat pembelajaran. Maka itu, dia mencari solusi dengan nebeng menggunakan handphone teman tetangganya agar dapat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran online tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua siswa 12 IPS 6 bisa terkoneksi ke jaringan internet. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal. Salah satu siswa 12 IPS 6 yang tinggal di Maringgela, Kecamatan Ring Barat, Kabupaten Ngada, mengatakan kalau dia harus mendaki bukit untuk mendapatkan jaringan. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan anak Kribina Pacis, Bejawa dalam kecintaan mereka terhadap sekolah dan masa depan mereka. Yang keempat, biaya. Biaya juga menjadi masalah tersendiri bagi para siswa-siswi 12 IPS 6. Kuota yang dibeli untuk kepentingan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua dan guru tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Tapi untunglah sekarang sudah tersedia kuota internet pendidikan bantuan Kemendikbud. Dampak yang ditimbulkan dari faktor-faktor di atas membuat minat belajar siswa-siswi 12 IPS 6 menurun. Di antaranya, yang pertama, tidak antusias dalam belajar. Yang kedua, cepat merasa bosan.
yang ketiga mengantuk, dan yang keempat pasif. Pembelajaran online ini juga sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Siswa merasa bosan karena tidak bertemu dengan teman dan gurunya secara langsung. Mereka juga mengatakan kalau mereka jenuh dan bosan dengan sistem belajar yang sekarang sudah dijalani. Sebagian dari siswa 12 IPS 6 mulai menemukan mental instan. Mereka tidak lagi belajar dari materi-materi yang sudah diberikan guru, dan ketika guru memberikan tugas, dengan mudahnya mereka menyalin jawaban dari internet. Terkadang mereka juga meminta jawaban dari teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas terlebih dahulu. Yang kedua, cara guru dalam meningkatkan minat belajar siswa-siswi kelas 12 IPS 6. Berbagai model pembelajaran disarankan untuk dicoba. Siswa diajak sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar yang hanya menerima, dan guru yang aktif. Pembelajaran sekarang diharapkan siswa aktif dan secara kolaborasi berproses memahami materi yang disampaikan guru, dan guru sebagai fasilitator saja. Proses ini yang akan membekas dan memberikan keterampilan berpikir dan membentuk karakter yang baik pada siswa. Siswa akan lebih kreatif, cerdas, dan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah secara bersama-sama dan menghargai orang lain. Siswa diajak berdiskusi, memecahkan masalah, dan kemudian tampil mempresentasikan hasil kerjanya. Hal ini melatih siswa berani menyampaikan pendapat dan bertanggung jawab dengan apa yang dikemukakannya. Belajar yang menyenangkan akan mampu membuat siswa memahami dan termotivasi untuk belajar. Namun, sekarang pembelajaran harus berubah sejak tanggal 16 Maret 2020. Siswa mulai melakukan pembelajaran secara online. Pandemi COVID-19 ini membuat keadaan memaksa siswa mengikuti KBM secara online. Minggu pertama, siswa-siswi SMA Regina Pacis Bajawa kelas 12 IPS 6 mengikutinya dengan penuh semangat. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru lewat Google Classroom dikerjakan dengan baik. Hari demi hari terus berjalan, dan setelah hampir 2 bulan, siswa 12 IPS 6 mengikuti pembelajaran online. Semangat mereka mulai menurun. Semangat mereka tidak seperti minggu pertama lagi. Tugas-tugas masuknya terlambat, tidak mengisi absen, dan bahkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas. Kendala banyak dijumpai di lapangan. Banyak siswa 12 IPS 6 mengeluh karena tidak memiliki kuota internet untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Juga banyaknya tugas yang menumpuk, rasa bosan, dan pembelajaran yang monoton. Semua guru memberikan tugas dan meminta siswa memfotokan tugasnya lalu dikirim. Eksistensi pembelajaran yang menyenangkan akhirnya menjadi pembelajaran yang membosankan. Siswa bukan lagi sebagai subjek, namun objek pembelajaran. Oleh karena itu, guru-guru mata pelajaran 12 IPS 6 memulai langkah untuk memotivasi siswa kembali dalam belajar. Pembelajaran online tidak harus memaksa siswa mencapai target pembelajaran seperti ketika pembelajaran tatap muka. Namun guru-guru Regina Pacis Bajawa mulai menciptakan hati yang nyaman dan meyakinkan para siswa, khususnya 12 IPS 6, untuk tetap belajar dan menyongsong masa depan di tengah pandemi COVID-19 ini. Guru-guru mengajak siswa untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat menjalankan social distancing dan saling memberikan motivasi kepada yang lain untuk tetap semangat dalam belajar. Misalnya siswa 12 IPS 6 diminta pendapatnya dalam melaksanakan pembelajaran online dan pencegahan COVID-19, seperti yang sudah dilakukan di SMA Regina Pacis Bajawa, yaitu seperti survei karakter dan survei lingkungan. Saling memberikan semangat dan di-share ke grup belajar. Hal ini bertujuan membangkitkan suasana kekeluargaan, mengobati waktu yang cukup lama tidak ketemu, sekaligus saling memberikan semangat belajar. Untuk membangkitkan semangat belajar siswa, selain dengan cara-cara di atas, guru mata pelajaran kadang-kadang memberikan materi pelajaran dengan lebih menarik dan tidak hanya memberikan tugas atau soal saja. Guru-guru mata pelajaran memberikan PowerPoint atau video pembelajaran atau contoh-contoh soal perhitungan agar siswa memahami materi yang disampaikan. Bab 2. Penutup. Kesimpulan, pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Siswa-siswi 12 IPS 6 yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dari hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa 12 IPS 6
agar tetap semangat belajar. Dalam kondisi yang serba terbatas ini, dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran online-nya agar menarik perhatian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Saran saya yaitu, kita harus bisa memanfaatkan waktu 6 hari dalam seminggu untuk belajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada, semoga kita tetap semangat walaupun belajarnya harus di rumah saja. Belajar kita akan lebih menyenangkan bila kita menentukan atau membuat buku agenda belajar dan menentukan gaya belajar kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.